Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kedengaran ya suara Iska, Bang? kedengaran. Tadi coba Alhamdulillah. di-invite agak ini ya, agak susah. Iya, Oh, untung bisa ya kali ini ya. Masuk. alhamdulillah bisa. Hmm. Di mana posisi masih di Bandung atau ikut tadi ke Jakarta? Posisi di Bandung, Kak, Bang. Oh, Benar-benar Cimahi. di Bandung. Enggak di Bandung. Oh, di Emang lagi Bandung. jalan aja. Oh, ya. Tadi yang ke Jakarta nggak ikut ya? Lagi Enggak. ngejemput. Oke, ya udah. Karena ini waktunya udah mulai, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, Isya. Terkait Oke, dengan apa? amal apa ya Pak, niat-niat sebagai permulaan amal. Nah, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang ikut live pada hari ini, ya Alhamdulillah hari ini kita dimudahkan ya untuk silaturahim, walaupun memang ada sifatnya online, tapi itu tidak mengurangi esensi dari kita untuk kita sama-sama ngobrol hari ini ya. Kita sama-sama berbagi, ya mudah-mudahan dari kita berbagi ini ada yang nyantol. Nah, kalau ada yang nyantol kan bisa bermanfaat, kita juga ikut senang ya. Insya Allah kita akan coba setiap hari Rabu setelah Isya untuk kita buat acara ini. Nah, Ais dari sisi Insyaallah. agama gitu kan, dari keilmuannya, kalau mungkin saya nanti dari sisi keuangan secara syariah ya, ya Ais ya. Ya. Nah, Iya, Bang. tema hari ini adalah niat sebagai permulaan amal ya Is ya. Ini Ya. menarik banget loh karena niat itu sepertinya sesuatu hal yang penting, tapi banyak orang itu agak keliru gitu. Niat salah, maka hasil salah. Nah, sebelum kita masuk tuh, saya pengen tahu dulu Is, kira-kira kalau dari ilmunya Ais sendiri, niat itu apa sih? Kalau niat itu sendiri, sebenarnya artinya Nah, biar nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ah, izinin Ais ngejawab pertanyaan ke Abang pertama. ya, Didahului dengan salawat. ya. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, uh, niat. Kalau kita ngomongin niat itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan niat itu keinginan ya Kak Bang ya, Ya. atau tujuan. Kayak gue tadi mau kayak gini tapi nggak, udah niat tapi nggak jadi gitu. Oke, inginnya gue udah pergi tapi nggak jadi. Nah, kayak gitu. Ya. Uh, di bahasa Arab sendiri, niat itu secara bahasa artinya adalah maksud, Kak Bang. Nah, niat juga punya sinonim dengan kata azam. Pernah dengar dong kata azam? Ya nggak? Azam. Azam. Pernah sih, tapi nggak tahu artinya gitu. Nah, Tahu sama aja. azamnya. Sinonim juga, sinonim dengan niat. Tapi ada perbedaan di sisi kayak gini ya Kak Bang. Ya, ya. Niat itu selalu diiringi dengan perbuatan. Nah, apabila azam, itu kebalikannya. Dia hanya sebuah maksud atau keinginan, tapi tidak diiringi dengan perbuatan. Okay. Misalnya, Ais kasih contoh. Ais udah kebelet pipis. Nah, kalau Ais berniat, berarti Ais melakukan pipisnya. Nah, beda hal dengan azam. Kalau azam, contohnya kayak gini. Ais kebelet pipis. Ais pengen kencing, tapi Ais uring-uringan aja, males-malesan. Nah, azam itu adalah satu keinginan yang perbuatannya nggak kita lakuin. Nah, kayak gitu simpelnya. Simpelnya kayak gitu. Oke. Iya. Jadi, niat di dalam bahasa Arab yang tadi, secara bahasa, qasdu syai'in muqtarinan bil fi'l. Maksudnya, kita menginginkan sesuatu, lalu kita melakukan perbuatan tersebut. Nah, kayak gitu ya, niat. Maka, kalau secara definisinya, niat itu adalah keselarasan hati terhadap suatu perbuatan. Nah, kayak gitu deh. Keselarasan hati terhadap suatu perbuatan. Oke, itu Ya, niat. jadi ketika hati kita udah selaras dengan
keinginan untuk melakukan perbuatan, insya Allah perbuatan itu kita lakuin ke abang. Jadi nggak kita tinggalin. Paham? Kayak gitu. Oke, oke, oke. Kurang lebih Iya, contohnya. iya, iya. Oke, oke. Ada sedikit juga Itu niat. tanya nih, karena, oke, oke. Ini tadi menarik ya, kan ada beberapa dicatat juga. Udah Ya, saya ya. catat juga nih, Is. Kalau ada yang bilang gini, misalnya ada orang ya, kan dia sedang terjebak lah, ibaratnya dalam hal kemaksiatan atau hal yang buruk ya, Is ya. 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 Nah, tiba-tiba dia tuh sudah berniat gitu. Wah, saya niat gitu kan. Tapi nggak keluar-keluar juga dari hal-hal atau perbuatan yang tadi dilarang gitu, atau perbuatan yang buruk tadi ya. Nah, dia bilang, yang Ya. penting kan saya sudah niatnya sudah dicatat. Itu gimana sih? Apakah sah atau enggak gitu? Tetap aja ya, niat hanya di mulut gitu ya, kayak gitu ya, kalau case-nya kayak gitu. Nah, Bismillah. Kan dari pernyataan ke abang gitu. Mm-mm. Kalau niat buruk, Mm-mm. kita ngomongnya bukan niat deh. Azam deh sekarang ya. Karena Azam, kita udah berarti tahu berarti beda bukan niat niat ya. sama azam. Ya. Oke, berarti azam. Kalau azam buruk itu ada di pikiran kita, ada di benak kita, Mm-mm. tapi nggak kita realisasiin ke abang. Mm-mm. Insya Allah itu cuman sekedar ya nggak ada apa-apanya gitu. Mm. Maksudnya kita nggak ada dosa, nggak ada apa. Karena itu cuman azam atau cuman sekelebat pikiran kita ke abang. Mm. Mm. Beda dengan azam yang baik. Semisal kita udah pengen misalnya bersedekah, udah diniatkan ya, terus ketika kita ingin merealisasikannya, kita terhalang oleh suatu uzur atau suatu darurat ke abang. Oke, oke. Mm-mm. Nah, insya Allah azam baik itu ditulis atau dicatat gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, berarti bisa juga dalam hal misalnya kita seperti ini ya, pengen naik haji misalnya ya, pengen naik haji, kita sudah ada azam Ya, kan, berarti belum terwujud ya. Tiba-tiba karena kan haji itu terwujud. jangka waktunya lama ya. Nah, tiba-tiba 5 tahun lagi anggap seperti itu. Sebelum 5 tahun kita ada kejadian yang membuat kita tidak berangkat. Nah, pada saat itu apakah itu sudah terhitung masih azam atau sudah jadi niat kalau seperti itu? Azamnya udah, itu masih azam Kak Abang. Oke, masih azam. Iya, masih azam dan insya Allah pahalanya dapat Kak Abang. Sudah terhitung haji gitu. Kalau terhitung haji atau enggaknya, itu kan tergantung Allah ya Kak Abang ya. Kita nggak pernah tahu apakah amal ibadah kita diterima sebesar mana pahala dan dosa kita gitu. Nah, tapi kalau dari sisi hukum manusianya, manusia kan bisa menghukumi itu benar atau salah. Manusia bisa juga menghukumi bahwasannya itu dapat pahala atau enggak, tapi kadarnya kita nggak pernah tahu Kak Abang. Insya Allah itu pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala ya, cuma nggak tahu berapanya gitu ya. Nah, kita nggak pernah tahu kadar pahalanya itu semana Kak Abang. Tadi sudah haji belum terhitung? Kalau hajinya belum Kak Abang. Belum ya, cuma mungkin ada pahalanya seperti itu ya. Ada pahalanya, ada fadilah atau udah ada keutamaannya di situ, di dalam azamnya tersebut. Oke. Begitupun juga kalau misalnya misalnya ada orang nih perampok gitu ya, atau apalah yang suka berbuat salah, dia ada azam gitu, ya. Nah kalau dia ada azam aja, tapi nggak dilakukan, itu berarti koreksi kalau saya salah ya, itu cuma azam gitu. Tapi kalau dia sudah ada niat untuk misalnya besok dia akan bertobat, tiba-tiba dia meninggal, itu sudah dapat pahala seperti itu nggak sih? Kira-kira sudah dihitung dia bertobat? Ya. Dibandingkan dengan yang tadi tuh. Ya cuma saya pengen tobat-tobat tapi nggak dilakuin gitu. Itu berbeda ya berarti ya? Jadi kayak gini Kak Abang, ketika semisal ada penjahat. Penjahat ini kan ingin berazam untuk taubat. Esokannya meninggal. Nah, di situ selalu ada perhitungan Kak Abang. Kan pernah cerita nih, ada orang yang pernah ngebunuh 99 orang, kalau nggak salah yang mau ngebunuh 100-nya taubat gitu kan. Itu dihitung dari usaha untuk dia taubat, mana sih yang lebih berat antara dia bermaksiat, dia melakukan kejahatan, atau timbangan dia ingin melakukan taubatnya. Nah, lagi-lagi kita sebagai manusia kan kita nggak pernah bisa tahu ukur kadarnya itu Kak Bang. Kadar dia mau taubatnya kayak gimana. Apakah dia sebelum meninggal, dia sudah nangis, bersimpuh di depan Tuhannya, kita nggak pernah tahu. Karena itu kan
hubungan atau amal dia antara Tuhannya gitu. Nah, jadi bisa jadi orang yang kayak gitu bisa syahid dalam artian dia mati dalam keadaan taubat. Oke. Nah. Oke. Nah, tadi mulai seru nih, mulai memanas. Mungkin bagi teman-teman yang gabung di IG Live ini, silakan kalau misalnya bertanya bisa dituliskan di komentar ya. Itu juga bisa Boleh nanti di akan komen. saya bacakan gitu. Kalau misalnya pas ada waktu dan kesempatan. Nah, terus kalau ini ada pertanyaan lagi nih ya, kalau misalnya tadi dari itu sudah kita tahu sudah perbedaan antara niat dan azam. Kalau niat itu sudah dilakukan, berarti ya kalau azam itu hanya sebatas keinginan gitu kan. Ya. Nah, sekarang apa sih fungsinya dari niat itu dan tujuan niat itu sebenarnya kalau misalnya harus niat dulu nih gitu. Itu apa ya fungsinya? Ya. Kalau fungsi Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari niat adalah tamyizul adah wal ibadah. Maksudnya adalah kalau diartiin itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, Kak Bang. Membedakan apa? Ibadah dan kebiasaan. Apa tadi? Ya. Tamyizul adah wal ibadah. Maksudnya membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ada studi kasus kayak gini, Kak Abang. Sholat pakai niat sama sholat sholat pakai niat satu sama sholat yang nggak pakai niat yang kedua. Nah, jadi kalau sholat yang pakai niat itu dihitungnya ibadah, Kak Abang. Sholat pakai niat ibadah ya. Ya kan? Nah, tapi sholat kalau nggak pakai niat itu jadinya kebiasaan doang. Karena hal itu akan berulang-ulang terus tanpa kita lakukan niatnya, tanpa kita mulai niatnya itu jadi cuma kebiasaan doang itu, nggak ada nilai ibadahnya. Nah, kayak gitu. Itu fungsi dari niat. Nah, ada lagi Kak Abang yang mau Ais sedikit sampein lah ke audiens ya, pendengar. Insya Allah ada kemungkinan Ais pernah dapat ilmu kalau kebiasaan kita itu, kebiasaan baik kita, selama itu bisa menopang ibadah kita, kayak contohnya makan, minum, tidur, bekerja. Apabila diniatkan, itu bisa berubah menjadi ibadah. Poinnya di situ. Jadi, ya, semisal tidur nih, Ais tidur di jam 10 sesuai waktu kebiasaan Ais tidur. Iya. Sebelum Ais tidur, Ais niatin tidur Ais nih Ais pengen jadi ibadah. Nah, ketika bangun, insya Allah Ais udah mendapatkan pahala dari ibadah tidur gitu. Nah, kayak gitu Kak. Iya. Berarti sebenarnya kalau ada yang bilang itu nyari pahala itu susah, ibadah itu susah, enggak juga sebenarnya karena ada niat juga gitu ya, balik ke niat kita ya. Tapi tentunya dengan cara-cara yang sesuai syariat, bukan berarti cuma niat tapi caranya salah, nggak gitu juga ya. Ya, selama itu menopang ibadah syariat kita, syiar kita kepada Allah. Nah, tapi kan kalau itu yang selama menopang. Nah, kebalikannya, kalau itu dalam posisi lalai atau dalam posisi leha-leha, kita niatin untuk ibadah itu nggak bisa Kak Abang. Karena nggak ada poin untuk menopangnya kan di situ. Betul. Semisal kita karaoke nih. Karaoke. Niat kita pengen memperbagus suara, entah untuk ngaji, entah untuk apa. Di karaoke-nya itu ada poin lalainya Kak Abang. Nah, itu baru kita nggak bisa menyiapkan kegiatan kita jadi ibadah, nggak bisa. Gimana sih kalau tadi kan tergantung ada diniatkan ya untuk menopang ibadah. Kalau misalnya ada orang yang suka memberi, tapi dia nggak niatkan gitu, cuma saya ngasih, apakah itu jadinya ibadah juga atau seperti apa ya kalau misalnya ada seperti itu case-nya? Gimana Kak Bang? Tadi agak nge-lag, agak keputus. Tadi kan Ais bilang itu ada kalau kita sering tanpa niat itu sebagai kebiasaan ya, jadi itu sebagai kebiasaan bukan ibadah gitu kan, niat jadi nggak tercatat sebagai ibadah. Tapi kalau misalnya ada orang yang sering berbuat kebaikan, katakanlah dia suka traktir teman atau misalnya ngasih jajanin atau apa, tapi dia nggak niatkan gitu, itu apakah terhitung sebagai ibadah atau jadinya kebiasaan aja sih? Sebenarnya kalau untuk kebaikan sendiri kan dinilainya jadi pahala Kak Bang. Jadi pahala jadi, ya. Oke. Ibadah itu pahala yang lain, kebaikan itu ibadah yang lain.
Hmm. Kebaikan itu pahala yang lain. Sorry. Oke, oke, oke. Nah, kayak gitu. Nah, Hmm. terus kan mungkin ada beberapa orang di sini lagi ngedenger nih. Hmm. Nah, ketika kita melakukan suatu kebaikan tanpa diniatkan, kayak misalnya Hmm. sedekah. Hmm. Nah, bisa jadi sedekah itu hanya dapat pahala kebaikannya aja gitu. Oke, oke. Nah, beda lagi dengan yang dia udah merasakan niatnya dari jauh-jauh gitu Kak Abang. Semisal Oke, oke, oke. ya Hmm. ngerti lah ya gimana caranya. Maksudnya niat dari jauh-jauh itu ketika Ais misalnya mau ngasih uang ke si pengemis ini. Hmm. Nah, Hmm. pada Ya. hari Ais mau ngasih itu, Ais udah niat. Hmm. Dan besoknya begitu terus, begitu terus, begitu terus. Kayak Ais tuh cuman udah ngerasa doang gitu. Oh, Ais udah niat nih mau ngasih. Sesimpel itu niat Kak Abang. Asal Oke. ada gerakan dari hatinya. Kan Oke, tadi oke, oke. keselarasan Hmm. hati dengan perbuatan. Keselarasan Cuman hati dan sesimpel itu Kak perbuatan. Abang. Hmm. Iya. Dan perbuatan taat cepat dulu. Nah, Ini penting nih. Itu tadi kalau misalnya ya, Ais kan tadi bilang juga itu untuk menunjang ibadah. Misal kita tidur iya, gitu kan jam 10 itu kalau niatnya oh supaya bangunnya bisa bisa subuh atau bisa iya, tahajud nggak telat itu kan terhitung ibadah tidur itu ya. iya. Nah kalau misalnya kan saya kan sering lari gitu kan. Kalau lari tujuannya ya udah biar badan sehat bisa tahu-tahu nggak sakit. Kalau bisa nggak sakit Bisa itu insya bisa Allah Kak Abang. ngolah-ngolah, Bisa. bisa ibadah itu termasuk ibadah nggak Termasuk, sih berarti? termasuk. Oh, Bisa jadi sesimpel termasuk itu Kak Abang. berarti ya? Ya, Iya, sesimpel iya, itu. iya. Jadi semisal Hmm. tujuan lari ke Abang, misalnya yang suka Hmm. jogging, yang suka olahraga, Hmm. itu Hmm. adalah menguatkan jasmani demi melaksanakan Hmm. kewajiban Allah, demi Hmm. untuk sholatnya nggak malas. Misalnya Hmm. kayak Oke, gitu. oke. Itu kan Oh. jadinya Hmm. terhitung ibadah, insya Allah. Hmm. 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 Oke, oke. Nah, terus kalau tadi ya kita bicara niat-niat terus. Kalau ibadah tadi tanpa niat sudah terjawab ya misalnya ya kita ibadah itu Ya, sah-sah nggak sih sebenarnya kalau misalnya tadi apa ada penjelasan lain misalnya kalau tadi kan ibadah ya misalnya seperti kita mau sholat gitu kan ada jelas niat gitu kan nggak secara sah lisan Abang. apa? Nah, gini, niat Mhm. itu, niat itu kuncinya nggak mesti secara Hmm. lisan ke Abang. Mhm. Mhm. Nah, ketika hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu, ini kan ada gerakan hati nih, Iya, melakukan iya. sesuatu. Nah, Hmm. di situ ada keselarasan. Nah, di situ kita Oke, nggak perlu berlapas, misalnya kita nawaitu bla 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 bla. Insya oke. Allah niat itu terhitung. Ada Mhm. Hmm. lagi pendapat dari beberapa mazhab, saya juga kurang ingat ya. Mhm. Dari 4 mazhab itu, kalau nggak salah secara jumhur, secara umumnya mereka menyebutkan bahwasannya melafazkan niat itu sunnah ke Abang. Misalnya kayak gini, uh, nawaitu sholat subhi. Nah, berarti itu Mhm. untuk sholat subuh, Mhm. Mhm. niat untuk sholat subuh. Nah, melafazkannya itu Mhm. sunnah. Mhm. Tapi, ada tapinya lagi. Mhm. Menentukan niatnya itu wajib ke Abang. Oke, oke, oke. Karena apa? Karena kita nggak bisa kita sebut sholat subuh di waktu sholat asar. Oke, Kalau itu oke. sholat subhi, ya untuk sholat subuh. Mhm. Kalau Mhm. itu Mhm. sholat asri, ya untuk sholat asar. Nah, kayak gitu. Oke, oke. Tadi kalau misalnya sholat tanpa dilapaskan, misal dalam hati aja, tadi kan apakah itu sah Ya, misalnya ya? Kalau sah. misalnya, oh saya pengen nggak usah pakai misalnya nawa itu apa misalnya usolli fardu subhi rokaat ini bla 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 atau ya udah saya pengen sholat subuh aja nih gitu. Dari Ya, dari hati, apakah itu sah gitu? sah Kak Abang. Oh sah ya? Sah, selama kita kan tahu nih Kak Abang, Mhm. subuh itu 2 rakaat. Ya. Kalau 4 rakaat itu bisa zuhur, bisa asar. Nah, ketika Mhm. niatnya dari dalam hati aja, saya pengen sholat subuh. Sah, insya Allah sah. Begitupun dengan yang lain-lain, bisa seperti tahajud atau sholat duha atau apa itu juga bisa seperti itu ya? Nah, Atau puasa tapi gitu, kalau diniatkan gitu ya? tahajud sama duha, Mhm. semisal Kak Abang udah tahu syarat dan ilmunya, Mhm. kan ada nih beberapa orang ngelakuin sholat, dia sholat sunnahnya 4 rakaat terabas ya. Nah, Ya, sebenarnya kan Ais kurang tahu juga apa hukumnya sholat sunnah 4 rakaat terabas dan lain sebagainya. nggak Yang dipotong ya? afdol, ya, fadilahnya dari sholat sunnah itu kan 2 2 2. Apabila Betul. witir, ya dikasih ganjilnya gitu.
Ya, ya. Nah, ketika seseorang udah mengetahui ilmu itu, ilmu sholatnya yang Ais sebutin, insya Allah sah. Ketika kita, saya niat sholat tahajud, dalam hati aja ya, itu bukan dari lafaz, dalam hati. Allahu Akbar. Nah, baru di situ sah insya Allah. Oke. Kalau misalnya Ais bisa kasih contoh nggak di kehidupan ya, misalnya kasih contoh di kehidupan kita, niat apa saja sih, atau seperti misal bekerja atau apa yang bisa menghadirkan sebagai ibadah gitu. Karena kan banyak dari orang itu bilang, oh sekarang ini banyak yang haram gitu, yang halal aja susah, atau ibaratnya nyari pahala tuh susah sekarang ini karena terlalu banyak hal-hal yang sifatnya itu mendatangkan dosa. Nah, dari ini bisa nggak sih kasih contoh untuk di keseharian kita, apakah kita dari saat kita belajar, dari saat kita bekerja, atau kehidupan berkeluarga gitu dengan orang tua dan anak, itu bisa dikasih contoh nggak sih seperti apa niatnya gitu ya, biar berkembang gitu kita ngobrolnya. Kalau untuk seperti apa niatnya, itu Ais nggak bisa nyontohin, Mas. Maksudnya Ais nggak bisa ngelapasin pakai bahasa Arab gitu. Iya. Misalnya nawa itu an adrusa bla bla bla. Saya ingin belajar, niat saya untuk belajar kayak gini. Enggak. Tapi ketika lagi-lagi ke Abang, masalah hati itu. Hati itu membentuk kelarasan dengan perbuatan. Di situ niatnya. Nah, kalau untuk contoh perbuatannya itu kayak gimana? Jelas itu banyak banget di kehidupan sehari-hari yang nggak pernah kita sadarin gitu. Bahkan Ais pun masih dikit lah. Misalnya bangun, Ais masih dikit, maksudnya masih dikit melakukan niat pada kebiasaan itu. Contohnya, bangun tidur, ya kan, bangun tidur, sholat subuh, selesai sholat subuh, ngaji, bla 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 bla, terus sarapan. Nah, poin sarapannya di sini kan yang kita tahu lumrahnya itu nggak ada pahalanya ya. Iya. Maksudnya itu hal-hal yang biasa aja. Nah, ketika sarapan itu kita niatin, bismillah, ini untuk menguatkan jasmani saya dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu jadi ibadah. Itu yang pagi hari. Anak sekolah atau bapak-bapak ke kantor. Nah, bapak-bapak ke kantor ini atau anak sekolah ini diniati lagi. Saya belajar demi menghindari kebodohan agar bisa menyelamatkan umat dari kebodohan, gitu. Itu udah ibadah berarti ya? Udah terhitung ibadah? Masya Allah. Oke. Yang bapak, misalnya bapak-bapak kerja nih, atau ibu-ibu yang kerja, niatin lagi. Saya niat bekerja untuk memenuhi kewajiban dan untuk menopang ibadah saya kepada Allah Ta'ala. Karena gini Kak Abang, simpelnya kan ketika kita, kalau untuk anak murid, ketika kita malas, kita nggak tahu ilmu, kita nggak tahu apa-apa, ujung-ujungnya jadi anak yang mageran Kak Bang. Bener nggak? Betul. Ibadah malas, apa malas. Nah, kalau yang untuk anak, yang bapak atau ibu bekerja ini, dia punya kewajiban di dalam kerjanya itu. Kayak mendapatkan uang agar bisa makan. Menghasilkan tenaga untuk ibadah. Gitu. Atau mendapatkan uang, mendapatkan gaji untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan nafkah pada keluarga itu kewajiban dan itu ibadah. Nah, kayak gitu Kak Bang. Jadi kok menjalankan kewajiban sekaligus ada ibadahnya juga langsung ya. Dapat dua-duanya ya berarti ya. Menjalankan kewajiban dapat pahala, itu dapat pahala ibadah juga, berarti double gitu ya. Kewajiban sebenarnya udah pahala sih Kak Abang ya. Iya, kewajiban pahala ya. Oke. Nah, ini pengen tahu lagi nih ya. Tadi kan Ais sering selalu bilang keselarasan. Jadi ada mungkin 2 pertanyaan gitu kan. Bagaimana pertama ya, gimana caranya supaya antara hati, tadi kan antara keselarasan hati dan perbuatannya, gimana supaya hati dan perbuatan selaras, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah bagaimana sih caranya supaya niat kita itu istiqomah dan juga bisa istiqomah di jalan ketakwaan gitu ya. Karena niat ini kadang-kadang salah ya. Gini, ini banyak fenomena gitu. Orang berpahala, orang bersedekah, itu niatnya aja salah, pengen dilihat gitu. Ya, dari situ aja udah itu bisa jadi dosa gitu kan. Saya pernah dengar gitu. Misalnya, kita ke panti asuhan. Jadi kita ada pahala kan? Tuh. Iya, ada ngasih makan gitu kan. Itu kan sebenarnya baik. Tapi karena niatnya salah, itu jadi pahala. Itu gimana tuh tadi? Mungkin 3 pertanyaan itu digabung ya dari
Jawaban Ais gimana? Dari ilmu. Tadi kan Hmm. yang pertama itu bagaimana memunculkan keselarasan itu Kak Abang. Ya, ya, oke. Nah, keselarasan itu muncul dari kebiasaan sebelumnya Kak Abang. Oke. Atau proses pembiasaan itu kan biasanya bersifat memaksa. Ketika awal dipaksa, terus menjadi suatu kebutuhan. Nah, di situ poinnya. Ya enggak? Yang memaksanya siapa? Enggak. Kita Maksudnya kan sendiri. dari kecil nih. Oke. Dari kecil kan biasanya ada orang tua yang selalu nuntut kita untuk ini ibadah, ini gini. Nah, Oke. nah kayak apa? Membentuk pedang gitu Kak Bang. Dipukul jadi pedang. Ya. Tajam pedangnya. Nah, Oke. terus lagi-lagi cara untuk mengistiqomahkannya. Ais pun masih belajar. Masih belajar dalam mengistiqomahkannya, nggak 100% langsung bisa Ais terapin. Caranya adalah ketika kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita itu Kak Abang. Ya. Kayak gimana sih? Hablum minallah kita itu kayak gimana sih hubungan antara kita sama Allah itu? Ya. Apakah dekat, jauh, renggang? Kan kayak gitu Kak Abang. Biasanya wali-wali Allah itu hubungannya sama Allah itu kayak kekasihnya. Biasanya kan sama kekasihnya itu suka curhat, cerita-cerita, bagi keluh kesah, nangis-nangis gitu. Nah, kebanyakan para wali kayak gitu Kak Abang. Hablum minallahnya bagus, jadi ketika hablum minallahnya bagus, otomatis ketakwaannya meningkat Kak Abang. Oh, oke. Di situ. Ya. Lagi-lagi, gimana sih cara meningkatkan kualitas hablum minallah? Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan lagi Kak Abang. Iya. Nah, caranya apakah ibadah-ibadah sebelumnya yang kita lakuin itu udah ikhlas untuk Allah atau belum? Apakah kita melakukan ibadah masih karena suruhan manusia atau masih karena ingin dilihat manusia dan sebagainya lah. Masih ada karenanya gitu, karena manusia, bukan karena Allah. Nah, itu menjadi faktor yang penghambatnya Kak Bang. Simpelnya kayak gitu. Oke. Nah, tadi yang satu lagi gimana, Is? Yang orang salah niat gitu ya, misalnya dia membantu orang, karena kan banyak banget sekarang ini kayak kita bekerja ada di sosial media atau apa itu kayak pamer gitu, jatuhnya kan demi mendapatkan rating, demi mendapatkan perhatian, ataupun juga demi kepuasan dia, pamer gitu. Dari niatnya aja itu sudah salah. Apakah itu gimana ya? Apakah jadinya amal ibadahnya itu jadi sia-sia? Udah capek-capek nih dia sedekah mobil, tapi dia pamerin gitu kan, jadinya hilang. Kalau yang haji gitu itu juga hilang. Pamer, seperti apa? Pamer gitu. Pamer atau apa ya? Namanya ria. Iya. Itu kan sebenarnya Ais pengen ngasih 2 poin pembahasan ke Abang. Oke. Pertama, ketika ia beribadah untuk pamer, yang merasakannya itu adalah orang tersebut, orangnya sendiri. Oke. Iya kan? Nah, jadi kalau ibadahnya demi dilihat orang atau apa, seenggaknya orang yang ngelakuin ibadah ini dia ngerasa gitu, oh saya udah salah niat. Oh saya udah melakukan bla 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 bla. Nah, ketika orang salah niat tapi dia merasa, itu pahalanya kan pertama ibadahnya sia-sia. Oke. Nah, kedua mendapatkan dosa. Dosanya dosa apa? Dosa dari ria tersebut. Oke. Nah, itu yang poin pertama Kak Abang. Yang orang sadar akan rianya sendiri gitu. Oke. Dia melakukan ibadah karena rianya sendiri. Yang kedua, sekarang kan platform banyak ya. Ada YouTube, ada Instagram, ada apalagi TikTok. Nah, semisal ada orang nih niat pengen beribadah berupa sedekah. Nah, sedekahnya ini tulus dari hati dan lain sebagainya. Tulus dari hati, ikhlas dan lain-lain. Tapi ada aja orang yang videoin tersebut gitu. Jadi ada pemikiran publik yang ngomong ini ria, ini apa. Nah, itu masalah husnuzon orang terhadap orang. Itu aja Kak Bang. Oke. Ya, 2 poin itu insya Allah.
Kalau dia tadi emang Yang dari masalah orangnya salah berarti niat ya. hilang gitu ya. Kalau dari orangnya sendiri yang salah niat gitu. Niatnya pengen oh ya Ya, udah deh biar biar kelihatan saya kelihatan hebat, biar kelihatan keren itu berarti semuanya hilang gitu. ya Pahalanya orang tersebut itu sebenarnya dibilang tahu materi dong gitu. pahalanya hilang, tapi ya Oke. dia gengsi gitu. Ya, Mhm, lagi-lagi mhm, ada yang orang baik beneran mau sedekah kan, tapi karena kena framing gitu ke abang sama komentar, mhm, ya itu masalah husnuzon atau suuzonnya si yang komen-komen gitu kepada netizen. Itu mhm, suuzonnya mereka aja. Kalau emang bener ikhlas, insya Allah diterima kan. mhm. Oke, oke. Nah, kalau ini Ya, agak melenceng sedikit boleh ya? Eh, boleh boleh. bisa mudah-mudahan bisa jawab gitu ya. Ada orang misalnya yang sedekah kan ada dua gitu. Saya pernah dengar atau pernah baca ada yang terang-terangan. Terang-terangan itu Ya, dia tujuannya untuk menggalang gitu. Karena dia bersedekah, ya, niatnya itu supaya orang termotivasi atau ngikut ya gitu. termotivasi. Iya, yang kedua ya sebaik-baiknya sedekah itu adalah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu, gitu kan? Ya, Itu bisa seperti itu ya? Bolehkah seperti itu? Dua-duanya? boleh kawan, boleh. Oke, berarti nggak ada masalah balik-balik ke niat kita ya. Dan kalau yang Ya, tadi tergantung dari komen orang ya, terserah dia. Yang ya. penting kembali ke niatnya si orang yang tadi, si Fulan tadi yang memberikan sedekah Si gitu ya. hamba tersebut. Ya, Iya, oke, oke. Nah ini. Nah, terus ada satu nah, lagi nih. Tadi kan Ais sudah cerita ya. ya, Ada niat itu adalah sudah dilakukan dengan tindakan gitu kan. Niat itu sudah diikuti ya, oleh perbuatan gitu kan. Sementara azam itu ya, adalah baru pemikiran gitu kan, tapi belum ya, dilakukan. baru Nah, pemikiran. balik ke tadi kalau misalnya ada azam ya, azam buruk nih. Ya, misalnya ada orang gitu azam buruk, berarti pemikiran buruk. Apakah itu sudah tercatat sebagai dosa? Misalnya ada yang wah, ini pulang nanti udahlah saya kerjain dia. Itu kan berarti udah ada azam ya, belum niat karena belum dilakukan. Apakah itu sudah terhitung sebagai dosa atau belum kalau belum dilakukan kayak gitu pemikiran buruk tadi. Ya. Jadi Hmm, kalau pemikiran buruk ya Kak Abang ya, oke. selama itu nggak kita lakuin, insya Allah nggak menjadi dosa. Beda lagi, pemikiran tersebut, pemikiran buruk, ketika kita nggak jadi lakukan karena kita sadar, karena kita taubat, karena kita ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu jadi Hmm. pahala. Nah itu bedanya. Gimana gimana coba tadi Kan azam buruk. yang barusan? Nah, misalnya Hmm, Ais pengen ngerampok nih, Ais pengen oke, ngerampok rumah Kak Abang. oke, Itu kan belum Ais lakuin. oke. Nah, tapi ketika Ais mau ngelakuin, udah nyampe nih depan pagar rumah Kak Abang, Ais Hmm, kepikiran, oh gimana kalau Ais jadi anak yang nggak soleh? Gimana kalau uh, papa Ais yang udah meninggal itu menjadi bebannya bertambah gitu? hmm, Terus Ais nggak jadi ngelakuin, Ais malah taubat, Ais malah kembalilah ke Allah, Ais nangis-nangis, Ais bersimpuh hmm, gitu. hmm, hmm. Itu dapat pahala Kak Abang? Oh iya ya malah jadi pahala ya seperti itu ya. Dapat pahala. Oke oke. Hmm, hmm, hmm. Berarti Dapat menarik fadilah. banget nih. Ya, berarti menarik banget sebenarnya ya. Memang betul Ya, yang kalau tadi dari awal sampai sekarang ini niat itu sebenarnya atau ya azam dan niat itu ya awal enggak tahu ya. ya. Berarti Kalau azam itu untuk bahasa sebenarnya Indonesia atau kan apa sih kita sebenarnya? kita kita anggap sama aja lah kalau untuk bahasa ya, Oke, niat sama azam. bahasa ya. Tapi ketika Oke. untuk sidang diskusi atau untuk majelis-majelis, maka kita Mhm. bedakan gitu antara niat Oke sama oke. azam. Ya ya. Berarti kalau umum kita pakai niat ya. Berarti makanya ada orang itu Ya, bilang niat itu awali apa segala sesuatu itu diawali dengan niat karena sebenarnya dari niat itulah yang akan menentukan nah kita dia apakah itu akan menghasilkan ibadah atau menjadi dosa gitu sebenarnya ya dari niat itu ya. ada satu hadis nih Kak Abang. Mhm. Nah, ini hadis yang direwayatin langsung dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Apa kata Umar? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya Aha. mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Aha. innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man Ya. kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Artinya, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung sama niatnya Kak Abang.
Perbuatan Dan tergantung dengan sesungguhnya, niat. Oke. ya, Hmm. dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka simpelnya kayak gini. Tadi ada perkataan, Ya. faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka apabila niatnya hijrah kepada Rasul dan Allah, maka Allah akan membalasnya sebagai ibadah. Oke, oke. Oke. Ibadah. Jadi ketika niatnya udah untuk Allah dan Rasulnya, jadi dunia dapat, akhirat dapat gitu Kak Abang. Oke, I see. Itu poin utamanya. Nah, Oke, ada oke. poin kedua. Poin yang keduanya adalah barang siapa waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, yang hijrahnya karena dunia, dunia yang ia rasa itu Ya. enak dan lain sebagainya, ataupun perempuan yang ingin ia nikahinya aja, Mhm. maka ia cuma mendapatkan materinya itu saja. Maksudnya mendapatkan Oke. dunia dan dunianya aja, akhiratnya nggak ada. Simpelnya kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya, ya. Oke, Nah, oke. itu hadis tadi ya. Hmm. Hadis yang Ais jelasin, yang sesuai kata Kak Abang tadi. Ya. Oke, oke. Itu ada hadisnya. Iya, berarti emang niat itu penting. Cuma nanti akan dipisah antara niat dan bagaimana cara kita untuk mewujudkan niat itu ya. Nanti itu mungkin ada bahasan yang berbeda ya. Kadang-kadang orang itu, Ya, saya kan ya, niatnya baik, tapi kan hasilnya gini gitu kan, sama kayak ya, misalnya ngerampok gitu. Saya kan niatnya baik untuk bahagiakan rakyat kecil, tapi kan caranya salah. Itu kan nanti akan terpisah ya. sebenarnya ya. Tapi niat itu sebagai landasan itu sangat penting banget ya, niat-niat yang baik ditambah dengan apa, tindakan yang baik itu akan apa ya, akan dapat dua-duanya, semuanya akan dapat gitu kan, ibadah dapat, pahala dapat gitu kan, seperti Ya, itu Kak nggak sih? Abang. Oke, oke, oke. Ya, oke. Ini Nah, silakan terus kalau oke, kalau ada yang ada bertanya boleh. satu poin mau Ais jelasin. Ya, boleh, boleh. Nah, kalau nggak salah di Al-Quran itu kan ada penggalan ayat kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya nggak, Kak Abang? Pernah dengar Ya, nggak? baru kali ini. Oh, baru kali ini. Iya. Keputus kan. Ya, oke, oke, terus terus baru kali ini. Ais cek Ya, dulu. ya. Jadi, maksudnya, kalau menurut Ais sendiri, Ais pernah dikasih tahu sama guru-guru Ais yang di sana, Mhm. maksud dari tawakal ini adalah ketika kita udah berniat atau berazam, maka kita serahkan urusannya pada Allah. Maka kita bertawakal sama Allah. Nah, Mhm. apa sih bentuk tawakalnya? Mhm. Apa sih bentuk serahannya? Jadi ketika orang ngomong gitu, saya berhasil karena usaha saya, itu orang itu bisa bisa dibilang orang itu sombong banget gitu. Karena Oke, usaha dia datang dari Allah, Kak Abang. Entah itu oke. tenaganya, tenaga untuk mikir, Iya, tenaga iya. dia untuk melakukan sesuatu, itu datangnya dari Allah. Maka Mhm. bentuk pasrah itu bisa jadi usaha dia itu, Kak Abang. Usaha dia yang dia bilang, ini dari saya gitu, ini hasil kerja keras saya, itu sebenarnya bentuk kepasrahan ke Allah. Kayak gitu, Kak Abang. Itu Mhm. poin yang hari ini pengen ditekenin banget gitu. Jadi jangan sampai ada orang gitu ketika ini ada beberapa lah orang yang ngedengar di sini kan, Iya, iya. ngedengar dia bilang kesuksesan saya itu karena hasil kerja keras saya. Itu enggak. Itu Iya, iya. kerja kerasnya bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gimana kalau ketika kamu mau sukses, proses ketika kamu akan sukses, Allah narik kekuatan kamu. Bisa nggak kamu sukses? Oke, oke. Iya, Ketika iya. Dapat orang, poinnya. misal, ya, ujian nih, pengen ujian CPNS, ya kan? Alhasil keterima PNS. Ya. Nah, ketika coba kamu pikirin, ketika kamu ujian CPNS, tiba-tiba Allah lumpuhin kamu, bisa lulus nggak? Enggak. Nah, tiba-tiba Allah jadiin kamu idiot ketika ujian, bisa lulus nggak? Pasti nggak. Enggak. Maka harus diingat bahwasanya usaha itu bentuk dari tawakal juga, Kak Abang. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Ya. Itu sih. Oke. Ya, oke.
ini mendekati waktu akhir ya. Ini sekitar 5 menit lagi kita selesai, Is. Jadi Iya, mungkin sedikit sebelum sebelum Ais nanti ngasih closing ya, closing statement. Nah, ini mungkin saya akan rekap dikit ya, Is ya. Dari awal kita ngobrol iya, tadi sampai sekarang ini. Nanti Ais setelah ini akan kasih closing statement gitu kalau teman-teman yang nggak ada pertanyaan. Nah, memang sebenarnya niat kita untuk sharing ini adalah kita pengen berbagi gitu kan. Mudah-mudahan iya. ini akan menjadi pahala bagi kita dan juga membawa kebaikan bagi teman-teman yang mendengar ini. Insya Allah akan rutin gitu kan. Nah, Insya terus Allah, Kak. yang dapat tadi itu dari kesimpulan ini adalah niat itu adalah keselarasan gitu kan, keselarasan Ya, antara hati hati dan dan perbuatan gitu kan. perbuatan. Ya, Ya, antara maksud atau niat itu diikuti dengan perbuatan itu baru niat. Tapi kalau azam itu baru kepikiran kayak gitu. nah Nah, iya, segala simpelnya sesuatu kayak gitu. yang kita niatkan atau kita niatkan di sini itu untuk menunjang ibadah itu jatuhnya sudah terhitung ibadah juga. Misalnya Ibadah. kita makan gitu kan, makan supaya badan kita sehat. Ternyata kalau kita sehat itu bisa beribadah, misalnya Nah, bisa bisa sholat, bisa zakat, ya, bisa puasa, ya, itu terhitung sebagai pahala. Artinya di sini banyak banget terhitung sebagai teman-teman ibadah. terhitung sebagai ibadah ya. Banyak Ya, banget ya, jalannya ya supaya kita itu mendapatkan pahala dan ibadah. Sebenarnya nggak ya, sesukar orang yang pikirkan, nggak ya, benar-benar. bahwa itu susah sekali untuk mendapatkan pahala ya. Kemudian tadi kalau kita pengen yang namanya ada di sini ya, apa bagaimana sih caranya istiqomah atau terus konsisten gitu kan dengan niat kita, ya kita bagaimana hubungan kita kepada Allah. Apakah Nah, ibadah-ibadah kita sebelumnya itu menunjang nggak sih? Kalau ibadah kita sebelumnya menunjang, kita memang terus berkomunikasi, mudah-mudahan kita akan niat kita itu akan terus kita bisa perbaiki ya untuk menunjang ibadah kita iya, tadi Kak Bang. ya. Dan terakhir itu kalau misalnya kita tadi ada pikiran atau azam gitu kan, pikiran jahat pun kalau kita tidak lakukan dan kita bertaubat gitu, itu malah akan menjadi pahala ya. Seperti itu ya kesimpulannya ya, yang Tunggu, Kak tadi. Bang. Tunggu. Kayaknya ada sedikit miss point gitu. Coba di mana tadi? Kalau yang pikiran jahat ya, yang Azam azam ya. jahat, Mhm. antara nggak kita lakukan sama kita emang gagal melakukannya karena perubahan diri kita sendiri gitu, Kak Bang. Ya, itu dua hal yang Nah, berbeda ya. Hmm. ya, ya, ya. Kalau yang nggak kita lakukan itu nggak jadi apa-apa sih, Kak Abang. Itu jadi bahan pikiran kita aja udah. Bahan pikir aja, oke. Ya. Tapi Tapi kalau ketika disesali, kita ingin melakukan, aha, kita udah ingin melakukan dan eh, gagal. oke, Dari gagalnya itu apa penyebabnya? Taubat atau oke. ketangkep polisi atau gimana? Itu baru ada Ya, pahala dan dosanya. ya. Ketangkap polisi dosa ya. Kalau Iya. kita tiba-tiba sendiri yang membatalkan karena takut itu akan jadi dosa, itu baru jadi pahala gitu Ya. ya. Oke, baik. Lagi-lagi ketika Hmm. pembatalan itu nggak bisa kita sengajain gitu, Kak Bang. Hmm. Saya pengen ngerampok, saya sengaja deh pengen taubat biar dapat pahala. Itu enggak. Semua yang sengaja, kejahatan yang sengaja atau Oke. yang direncanain itu insya Allah dosa itu, Kak, hitungannya. Oke. Oke, siap. Ini sebelum penutup gitu, Ais boleh kasih semacam closing statement dari kumpulan kita ngobrol hari ini, apa Ais untuk teman-teman yang ikut IG Live pada malam ini? Ya, untuk teman-teman yang ikut IG live ataupun yang akan nonton rekaman IG live, Mhm. semoga lagi-lagi kata minggu-minggu sebelumnya keluarin, ini nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, Ya. dan ilmu poin pentingnya boleh diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apapun yang salah-salahnya itu boleh difilter ke diri sendiri gitu. Salah-salah dari Ais. Ya. Boleh difilter diri sendiri. Karena nggak ada manusia yang 100% sempurna gitu. Bener semua. Ya. Nah, itu sih, Kak Abang. Oke. Siap, ini waktu sudah 8:30, pas banget 20.30 dilihat jam. Ya, mudah-mudahan Belum kita ada pertanyaan lagi ya di komentar. Iya, mungkin masih malu-malu ya, akan disimpan dulu gitu. Masih malu-malu. Untuk topik berikutnya. Ini terima kasih Is untuk kita ngobrol-ngobrolnya, semoga ini menjadi kebaikan ya untuk kita semuanya. Amin. Kalau memang adanya kebaikan itu semuanya datang dari Allah, kalau memang ada
hal-hal yang kurang berkenan itu Ya, datangnya dari kita ya, dari yang manusia, pada dari dari kita kita. yang malam ini ya. Kita tutup Ya, acara IG Live kita malam hari ini dengan dengan doa hamdalah kafaratul dan kafaratul majid. majelis ya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ya, insya Allah minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kalau Insyaallah ada acara kabar.